Untuk melepaskan ketergantungan ibu dengan anak, apakah ibu tidur dengan dia? Nah, kalau pertama, anak itu pertama yang paling gampang mungkin dilepaskan waktu tidur ya. Karena dia sebenarnya waktu tidur dia juga nggak sadar, dia tidur sendiri. Tapi dia tuh kadang-kadang kalau ngelilir gitu ya, dia akan cari ibu lagi. Nah, ini yang ibu mungkin jangan tidur satu ranjang dengan dia. Ya, kalau satu ranjang dibuat dua ranjang dulu. Dia melihat ibu ada di sana, tetapi ibu tidak melakukan kontak fisik selama dia tidur. Jadinya maksudnya anak itu tidak bisa dusel ke ibu gitu ya. Nggak ada kontak fisik gitu. Setelah itu, kalau dia sudah tidak apa-apa, ibu tidur di ranjang yang lain, mungkin ibu tidur hanya menemani dia pada waktu mau tidur. Kalau dia nggak sudah tidur, ditinggal ke kamar yang lain. Kalau dia bangun tengah malam, dia kan cari ibu. Nah, ibu baru tidurin lagi, tapi ibu pergi ke tempat lain tidurnya, nggak di ruangan itu. Jadi hal ini artinya gini, memang kayaknya ibu kan sulit mencari orang lain yang juga melakukan hal yang sama terhadap Devon ya. Nah, sementara untuk ini ya ibu lakukan hal-hal yang dia bisa lakukan enjoy. Jadi gini, berikan satu pekerjaan di mana ibu nggak usah satu ruangan sama dia. Mungkin di ruangan lain tapi ibu seliwer sana, seliwer sini, akhirnya dia cuma tahu, oh mama saya ada di sana, gitu loh. Tapi jangan membuat anak ini menunggu lama-lama tidak melihat ibu. Jadi sebelum dia gelisah karena nggak ada ibu, ibu yang lewat di depannya dia. Jadi itu istilahnya kontak jangan membuat dia itu gini. Atau ibu nanti kalau bilang saya akan pergi 10 menit, kasihkan dia waktu yang dia tahu kapan ibu kembalinya. Mungkin dengan jam pasir, mungkin dengan bekernya dapur itu loh, yang ada menitannya itu loh. Ya, kalau ini kering, mama pasti datang. Jadi itu yang membuat dia akhirnya membuat itu ada jarak, menjarangkan, dan dia tahu pengharapan dia itu kapan berakhirnya. Itu yang membuat anak mengurangi anxiety, kepanikan, anxiety itu apa ya? Kegugupan anak pada waktu ibu tidak ada di sana. Karena tapi dengan bel itu, begitu kering, mama saya datang kok. Berapa menit lagi mama saya datang. Nah itu lama-lama akan diperpanjang sampai waktu mungkin 1 jam, 2 jam gitu ya. Untuk dari pertanyaan dari Jason, Yao itu kembar. Nah, Yao itu lengket banget sama saya karena dari kecil kan tubuhnya lebih sensi sehingga anggota keluarga yang lain merasa anak ini rewel. Sehingga mereka menghindari si Yao ini dan lebih suka dengan kembarannya. Tapi saat ini saya merasa jika kembarannya cemburu karena dia merasa saya lebih suka dengan Yao sehingga sekarang kembarannya seperti suka caper, lebih rewel, suka menyala-nyalakan Yao. Gimana caranya? Nah itu Bu, Ibu kalau berdua menghadapi si kembar Yao dengan kembarannya, Ibu kan biasanya lebih banyak memberikan perhatian ke Yao. Jadi Ibu kalau Yao tidur, mungkin atau Yao sama papanya, Ibu khusus hanya ada untuk kembarannya. Jadi memang mereka itu punya kayak special waktu. Pokoknya mamaku hanya untuk aku sendiri. Tidak harus aku berbagi dengan si Yao itu. Nah, itu harus ada waktu-waktu seperti itu untuk mengurangi ya itulah yang saya ngomong. Ini problem sibling ya. Problem dengan saudara, dan kebetulan ini kembar ya lebih sulit lagi ya. Karena secara umur kan sama. Oke, terus untuk bullying.
Bukan ya. Dari mana? Oh, Bu Lina. Apabila anak belum verbal, apakah perlu diajarkan banyak bicara? Iya, kalau belum verbal, dia bisa ngomong, omnya ibu mau ngomong dia makan, dia bisa ngomong, oke. Nanti dia di apa anak itu di support untuk ngomong lebih banyak walaupun itu salah gitu nggak apa-apa, jangan salah-salahkan. Umpamanya gini, makan ibu bilangnya gini, oh makan, gitu ya, tanpa kita ngomong kamu salah, nggak seperti itu. Jadi koreksi aja nggak apa-apa, tapi nggak usah di garis bawahi bahwa anak melakukan suatu kesalahan gitu loh. Terus mamanya Ananjawira di Kendari tentang penggunaan satu bahasa atau multibahasa. Kalau anak itu belum bisa punya bahasa ibu, tolong jangan dikenalkan bahasa yang lain. Karena nanti anak ini akan punya pengertian bahasanya gaduh-gaduh. Nanti dalam satu kalimat ada kalimat bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin. Nah, kacau. Yang tahu siapa nanti. Nah, jadi kalau anak-anak belum bisa mempunyai satu bahasa ibu, create-lah satu bahasa dulu yang dia kuasai. Setelah itu baru perkenalkan yang lain. Jangan khawatir. Kita pun juga dulu tidak ada sekolah yang sampai bilingual atau trilingual ya. Tapi kita gampang kok. Kalau saya ngomong sama orang tua, nanti kalau anak kita udah beres, kirim aja ke negara apa. Mau bahasa Inggris, kirim aja ke negara yang berbahasa Inggris. Setahun pasti jadi. Kalau mau bahasa Mandarin, ya kembali kirim aja ke negara yang berbahasa Mandarin. Ya, pasti bisa lah. Kita nggak akan telat lah. Kita aja juga dulu digituin juga nggak apa-apa kan. Terus dari Bu Lingling juga tentang, oh ya sudah itu ya. Penggunaan bahasa, udah saya jawab. Bu Yenita, saran nextnya adalah training eye contact. Oke, memperpanjang eye contact. Oke, ya saya terima. Terima kasih Bu Yenita. Bu Ike, kenapa anak saya 11 tahun masih membiu? Mohon pencerahan Bu Mimpi. Karena ibu tidak memberikan konteks ininya. Ibu harus tahu kalau dia sudah membiu. Sebenarnya dia sudah bisa mengeluarkan suara dengan yang diminta. Tapi ini kadang-kadang mungkin karena ibu terlalu banyak, ini sudah prom dependent. Jadi ibu itu anak ini akhirnya menunggu prom dulu. Karena ibu terlalu panjang waktunya ngepromnya, jadi anaknya mikirnya gini, oh kalau saya itu mau ngomong itu selalu harus tunggu prom mama saya, harus saya ngomong. Nah ini harus dihilangkan dulu, ya. Nanti mungkin saya masukkan dalam pada waktu itu kemampuan bagaimana meng-create bahasa dua arah dan tidak cuma membiu. Mestinya anak ini harus bisa spontan untuk meminta sesuatu dulu. Nah itu ada caranya, Bu. Nanti saya anukan ya. Saya tidak bisa ngomong di sini panjang lebar. Nanti itu harus spontan dulu. Setelah itu dia harus spontan dari dia ngomong apa sesuai dengan kebutuhannya. Baru kita mengajarkan dua arah. Untuk Bu Lingling, kalau sekolah gini, kalau sekolah bilingual itu ya itulah sulitnya di sana. Maksud saya tahu banyak orang tua ngomong, saya sudah bayar Bu untuk uang pangkalnya sekolah bilingual. Nah, tetapi gimana kalau anak kita tuh makin jelek, bingung. Mending cari sekolah yang biasa. Tetapi nggak usah yang harus international school. Yang biasa berbahasa Indonesia, nanti kalau dia memang sudah bisa berbahasa Indonesia, kita pindahlah ke sekolah yang bilingual itu tidak apa-apa.
Itu saran saya. Karena kalau enggak gitu, anak itu akan, ya ibu kecuali ibu bisa bilingual itu. Tapi nggak bisa lah. Walaupun ibu bilingual, anaknya yang akan bingung. Dan di rumah juga ada bahasa daerah. Ya bahasa daerah itu siapa yang menggunakan? Ya nggak, kalau bisa mungkin di rumah itu hanya menggunakan satu bahasa, Bu Lili. Jangan ya yang orang-orang lainnya, orang dewasa kan lebih gampang untuk disarankan untuk kita memakai satu bahasa apa? Bahasa Indonesia dulu. Nanti kalau Ibu Lingling ngomong dengan yang lainnya, yang enggak ada dia di sana, karena itu butuh, karena walaupun dalam satu ruangan dia ada di sana, kita menggunakan bahasa lain, dia juga nggak ngerti kan. Maka dari itu, dia juga kadang-kadang perlu untuk mengerti apa yang dibicarakan orang lain. Itu juga masukan buat dia, gitu. Untuk dari sisi berbahasa. Jadi mungkin berbahasa yang lain tidak ada di depan dia, bolehlah. Tapi kalau ada dia di sana, walaupun tidak berbicara dengan dia, pakailah bahasa yang dia bisa dimengerti oleh dia. Terus dengan Bu Widya, persiapan menghadapi pubertas. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang sementara sekian dari saya dulu. Saya terima kasih atas waktunya untuk bisa mendengarkan sharing saya. Saya harap sharing saya bisa bermanfaat buat orang tua semua. Tidak ada yang lebih membahagiakan lagi dari saya kalau saya memang bisa membantu. Karena yang bisa saya lakukan, ya, yang saya share ini. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Saya tunggu masukannya.